Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Razid dengan NPM 24082602228. Baik, sini saya akan membahas pada blok obstetri, yang mana pada judul ini adalah preeklamsia. Saya memilih topik ini karena preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan ibu maupun janin. Penyakit ini tidak hanya menjadi penyebab meningkatnya angka kesakitan, tapi juga masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, sekitar 10% kehamilan di seluruh dunia itu mengalami gangguan hipertensi dalam kehamilan. Dan preeklamsia juga menyumbang sebagian besar kasus tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri, hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu penyebab utama kematian maternal selain pendarahan dan infeksi. Nah, makanya oleh karena itu sebagai calon dokter kita harus mampu memahami bagaimana penyakit ini terjadi dan bagaimana cara mengenalinya sejak dini, bagaimana menegakkan diagnosis secara tepat, serta bagaimana melakukan penata laksanaan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas mulai dari definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi, klinis, cara menegakkan diagnosis, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan atau CMD, prognosis hingga edukasi kepada pasien. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Nah, jadi definisi preeklamsia ini itu dia merupakan suatu sindrom spesifik pada kehamilan yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu yang ditandai dengan hipertensi onset baru disertai proteinuria ataupun adanya tanda-tanda kerusakan organ target pada ibu. Nah, menurut pedoman American College of Obstetricians and Gynecologists atau ACOG tahun 2020, diagnosis preeklamsia ditegakkan apabila ibu hamil mengalami tekanan darah sistolik 140 mmHg atau milimeter air raksa maupun lebih. Nah, atau tekanan darah diastoliknya itu sekitar 90 mm air raksa atau lebih. Nah, yang diukur sebanyak 2 kali dengan jarak minimal 4 jam setelah usia kehamilan 20 minggu. Kemudian disertai salah satu dari dua kondisi, yaitu proteinuria atau adanya disfungsi organ. Dulu, proteinuria dianggap sebagai syarat utama untuk mendiagnosis preeklamsi. Namun, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, kita mengetahui bahwa tidak semua pasien preeklamsia mengalami proteinuria. Nah, oleh karena itu, apabila sudah terdapat tanda-tanda kerusakan organ seperti peningkatan kadar kreatinin, trombositopeni, gangguan fungsi hati, edema paru, maupun gangguan neurologis, maka diagnosis preeklamsia tetap dapat ditegakkan walaupun proteinuria tidak ditemukan. Nah, mengapa penyakit ini disebut sebagai penyakit multisistem? Nah, karena preeklamsia tidak hanya memengaruhi tekanan darah saja. Nah, penyakit ini juga melibatkan hampir seluruh sistem organ tubuh ibu. Organ yang paling sering terkena adalah ginjal, hati, otak, paru, sistem pembekuan darah, serta plasenta. Oleh sebab itu, manifestasi klinis preeklamsia sangat beragam dan dapat berkembang menjadi kondisi yang sangat berat apabila tidak ditangani dengan secara tepat. Nah, selain berdampak pada ibu, preeklamsia juga sangat berpengaruh terhadap janin. Gangguan darah ke plasenta menyebabkan janin memperoleh oksigen dan nutrisi yang lebih sedikit dibandingkan kehamilan normal. Nah, akibatnya janin yang mengalami hambatan pertumbuhan, lahir prematur, bahkan kematian dalam kandungan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa preeklamsia merupakan penyakit hipertensi spesifik kehamilan yang muncul setelah usia kehamilan sekitar 20 minggu. Usia kehamilan 20 minggu, akibat gangguan pembentukan plasenta yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah secara sistemik sehingga menimbulkan berbagai komplikasi baik pada ibu maupun janin. Nah, setelah kita memahami definisi preeklamsia, selanjutnya kita akan membahas mengenai etiologi dan penyebab terjadinya penyakit ini. Nah,
di etiologi ini sampai saat ini penyebab pasti preeklamsia sebenarnya belum diketahui secara pasti. Nah, oleh karena itu penyakit ini disebut sebagai penyakit multifaktorial, yaitu penyakit yang timbul akibat kombinasi sebagai faktor. Walaupun demikian, teori yang paling banyak diterima hingga saat ini adalah teori gangguan implantasi trophoblast, atau dikenal juga sebagai abnormal placentation. Nah, untuk memahami teori ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses pembentukan plasenta yang normal. Nah, pada awal kehamilan, sel trophoblast yang berasal dari embrio itu akan menginvasi dinding rahim dan masuk ke dalam arteri spiralis. Nah, tujuan invasi ini adalah mengubah arteri spiralis yang sempit menjadi pembuluh darah yang lebih besar dan lebih elastis sehingga mampu mengalirkan darah dalam jumlah yang sangat banyak menuju plasenta. Nah, pada kehamilan normal, proses ini berlangsung dengan baik sehingga janin memperoleh suplai oksigen dan nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhan. Namun, pada preeklamsia, invasi trophoblast berlangsung secara dangkal atau tidak sempurna akibat remodeling arteri spiralis gagal terjadi. Pembuluh darah tetap sempit hingga aliran darah menuju plasenta menjadi berkurang. Nah, ketika suplai darah ke plasenta menurun, plasenta mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Kondisi hipoksia ini menyebabkan plasenta yang mengalami stres oksidatif dan melepaskan berbagai mediator inflamasi ke dalam sirkulasi ibu. Selain mediator inflamasi, plasenta juga menghasilkan faktor antiangiogenik, terutama soluble FMS like tyrosine kinase 1 atau SFLT1 serta soluble endoglin. Nah, faktor-faktor tersebut akan mengikat dan menghambat kerja VEGF dan placental growth factor atau PIGF yang sebenarnya berfungsi menjaga kesehatan endotel pembuluh darah. Nah, akibatnya terjadi fungsi endotel di seluruh tubuh ibu. Nah, disfungsi endotel inilah yang menjadi penyebab utama berbagai gejala preeklamsia seperti hipertensi, proteinuria, edema, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, bahkan kejang pada eklamsia. Nah, selain teori gangguan implantasi trophoblast, terdapat beberapa faktor lain yang diduga ikut berperan. Nah, yang pertama itu adalah faktor imunologi. Pada kehamilan normal, sistem imun ibu mampu beradaptasi terhadap jaringan janin yang sebenarnya membawa materi genetik dari ayah. Pada preeklamsia, proses toleransi imun ini terganggu sehingga terjadi respon inflamasi yang berlebihan. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu adalah faktor genetik. Nah, resiko preeklamsia itu lebih tinggi pada wanita yang memiliki ibu atau saudara perempuan dengan riwayat penyakit yang sama. Nah, hal ini menunjukkan adanya pengaruh genetik terhadap pembentukan plasenta maupun respon vaskular. Lalu selanjutnya adalah faktor stres oksidatif. Hipoksia plasenta itu meningkatkan pembentukan radikal bebas yang kemudian memperberat kerusakan endotel dan memperburuk proses inflamasi. Selain itu terdapat pula pengaruh dari faktor metabolik seperti obesitas, DM atau diabetes mellitus, sindrom metabolik, dan resistensi insulin yang menyebabkan fungsi pembuluh darah menjadi lebih buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab utama preeklamsia itu bukan hanya satu faktor saja, tapi merupakan kombinasi antara gangguan pembentukan plasenta, respon imun yang abnormal, ketidakseimbangan faktor angiogenik, stres oksidatif, serta faktor genetik dan metabolik yang akhirnya bermuara pada terjadinya disfungsi endotel sistemik. Nah, baik, sampai di sini kita telah membahas mengenai definisi dan etiologi preeklamsia. Selanjutnya pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko serta patofisiologi secara lebih rinci. Nah, pada bagian tersebut kita akan melihat bagaimana gangguan yang awalnya terjadi di plasenta akhirnya dapat menyebabkan hipertensi, proteinuria hingga komplikasi berat pada ibu maupun janin. Nah, faktor resikonya itu baik di sini setelah kita memahami bagaimana penyebab preeklamsia secara umum, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Nah, pentingnya untuk dipahami bahwa faktor risiko bukan berarti penyebab langsung. Nah, artinya seseorang yang memiliki faktor risiko memang memiliki
kemungkinan lebih besar mengalami preeklamsia. Tapi tidak semua wanita dengan faktor tersebut pasti akan mengalami penyakit ini. Sebaliknya, wanita tanpa faktor risiko pun masih dapat mengalami preeklamsia meskipun peluangnya lebih kecil. Nah, faktor risiko pertama adalah primigravida, yaitu wanita yang sedang menjalani kehamilan pertama. Nah, pada kehamilan pertama, tubuh ibu itu masih beradaptasi terhadap antigen yang berasal dari janin dan plasenta. Nah, adaptasi sistem imun ini belum berlangsung optimal sehingga respons pada inflamasi itu lebih mudah terjadi. Nah, inilah salah satu alasan mengapa preeklamsia itu lebih sering ditemukan pada ibu yang hamil pertama. Nah, faktor kedua itu adalah riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Nah, seorang wanita yang pernah mengalami preeklamsia memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang sama pada kehamilan berikutnya. Bahkan apabila preeklamsia sebelumnya muncul pada usia kehamilan yang muda atau disertai komplikasi yang berat, risiko kekambuhannya akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya riwayat keluarga. Bila ibu kandung atau saudara perempuan pernah mengalami preeklamsia, nah maka risiko pada seorang wanita juga meningkat. Nah, hal ini menunjukkan adanya peran faktor genetik terhadap proses pembentukan plasenta maupun fungsi endotel pembuluh darah. Selanjutnya itu ada faktor pada usia ibu. Wanita yang hamil pada usia kurang dari 20 tahun maupun lebih dari 35 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi. Pada usia yang terlalu muda, sistem reproduksi belum matang sepenuhnya, sedangkan sebaliknya pada usia yang lebih tua terjadi penurunan elastis pada pembuluh darah dan sering ditemukan pada penyakit penyerta seperti hipertensi atau diabetes. Kemudian terdapatlah obesitas. Nah, obesitas ini adalah jaringan lemak pada penderita obesitas menghasilkan berbagai sitokin proinflamasi yang menyebabkan peradangan kronis, ringan, dan memperburuk fungsi endotel. Selain itu juga obesitas juga berhubungan dengan resistensi insulin dan sindrom metabolik yang meningkat risiko hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi kronik merupakan faktor risiko yang sangat penting pada pasien yang sebelumnya hamil sudah memiliki tekanan darah tinggi. Nah, pembuluh darah telah mengalami perubahan struktur sehingga lebih mudah mengalami gangguan saat terjadi peningkatan kebutuhan sirkulasi selama kehamilan. Selain hipertensi juga, diabetes mellitus juga meningkatkan risiko karena kadar glukosa yang tinggi dapat merusak endotel pembuluh darah dan memperburuk proses inflamasi. Nah, ada juga faktor risiko lainnya, itu meliputi penyakit ginjal kronik, lupus eritematosus, systemic sindrom antifosfolipid, kehamilan ganda, kehamilan hasil fertilisasi in vitro atau IVF, serta interval kehamilan yang terlalu panjang. Nah, sebagian calon dokter, kita perlu mengenali faktor-faktor risiko sejak kunjungan antenatal pertama agar pasien dapat dipantau lebih ketat dan diberikan tindakan pencegahan apabila diperlukan. Nah, misalnya pemberian aspirin dosis rendah pada kelompok berisiko tinggi sesuai rekomendasi ACOG. Setelah mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan risiko, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana faktor-faktor tersebut akhirnya menyebabkan timbulnya hipertensi dan kerusakan organ pada ibu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang kita akan membahas patofisiologi preeklamsia. Patofisiologi pada preeklamsia ini merupakan bagian yang paling penting karena hampir seluruh gejala penyakit ini dapat dijelaskan melalui mekanisme tersebut. Nah, saat ini teori yang paling banyak diterima adalah two-stage theory atau teori 2 tahap. Pertama, mungkin kita langsung bahas ke tahap pertama, itu ada gangguan pembentukan plasenta. Nah, mari kita mulai dari kondisi normal terlebih dahulu. Nah, pada awal kehamilan, sel trofoblast dari embrio akan menginvasi lapisan rahim hingga mencapai arteri spiralis. Nah, tujuan invasi ini adalah mengubah arteri spiralis yang semula kecil, sempit, dan memiliki banyak otot polos menjadi pembuluh darah yang jauh lebih lebar dan kehilangan sebagian besar otot polosnya. Nah, mengapa perubahan ini penting? Karena
Selama kehamilan, kebutuhan oksigen dan nutrisi janin meningkat sangat pesat. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, aliran darah menuju ke plasenta juga harus meningkat berkali-kali lipat. Dengan melebar dan menjadi lebih elastis, arteri spiralis mampu mengalirkan darah dalam jumlah besar dengan tekanan yang relatif rendah, sehingga plasenta memperoleh suplai darah yang cukup. Namun pada preeklamsia, proses invasi trofoblast tidak berlangsung sempurna. Sel trofoblast hanya menginvasi lapisan yang lebih dangkal sehingga remodeling arteri spiralis gagal terjadi. Nah, pembuluh darah tetap sempit, kaku, dan masih mampu berkontraksi. Akibatnya dari yang saya sebutkan tadi itu, darah yang mengalir menuju plasenta jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, kondisi ini disebut hipoperfusi plasenta. Karena suplai darah tidak memadai, plasenta mengalami hipoksia kronis, yaitu keadaan kekurangan oksigen yang berlangsung terus-menerus. Hipoksia ini menyebabkan sel-sel plasenta mengalami stres oksidatif, pelepasan faktor antiogiogenik sebagai respon terhadap hipoksia. Nah, plasenta mulai melepaskan berbagai zat ke dalam sirkulasi darah ibu. Di antaranya adalah soluble FMS like tyrosine kinase 1, SFLT1, dan soluble endocrine. Normalnya tubuh memiliki dua faktor penting, yaitu VEGF vascular endothelial growth factor, dan PIGF placental growth factor. Nah, kedua faktor ini itu berfungsi mempertahankan kesehatan endotel pembuluh darah, menjaga elastis vaskular, dan mendukung pembentukan pembuluh darah baru. Namun, SFLT1 bekerja seperti spons yang menangkap VEGF dan PIGF, sehingga kedua zat tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. Nah, akibat endotel pembuluh darah mulai mengalami kerusakan di seluruh tubuh ibu, maka terjadi disfungsi endotel. Disfungsi endotel ini merupakan inti dari preeklamsia. Endotel adalah lapisan paling dalam pembuluh darah yang berfungsi untuk mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, mencegah pembekuan darah yang berlebihan, serta menjaga agar cairan tetap berada di dalam pembuluh. Ketika endotel itu rusak, beberapa hal terjadi secara bersamaan. Mungkin ada beberapa hal yang terjadi secara bersamaan itu hal pertama itu adalah vasokonstriksi. Nah, produksi nitrik oxide yang bersifat vasodilator menurun, sedangkan produksi endotelin yang bersifat vasokonstriktor itu meningkat. Akibatnya hampir seluruh pembuluh darah itu mengalami penyempitan sehingga tekanan darah meningkat. Nah, inilah alasan utama mengapa pasien mengalami hipertensi. Lalu ada yang kedua, ada peningkatan permeabilitas kapiler. Kerusakan endotel membuat cairan di dalam pembuluh darah mudah keluar menuju jaringan sekitar. Akibatnya muncullah edema. Nah, terutama itu pada tungkai, tangan, maupun wajah. Bila kondisi ini terjadi di paru-paru, cairan akan memenuhi alveolus sehingga pasien mengalami edema paru dan sesak nafas. Lalu ada yang ketiga itu adalah aktivasi trombosit dan sistem koagulasi. Endotel yang rusak akan memicu pembentukan trombus mikro di berbagai organ. Hal ini menyebabkan jumlah trombosit menurun karena banyak digunakan dalam proses pembekuan. Pada kasus yang berat bahkan dapat berkembang menjadi DIC atau disseminated intravascular coagulation, gangguan organ target. Itu selanjutnya kita akan melihat bagaimana disfungsi endotel mempengaruhi masing-masing organ. Pertama adalah ginjal. Pada ginjal terjadi pembekakan sel endotel glomerulus atau glomerulus endoteliosis. Kerusakan ini menyebabkan membran ventilasi menjadi bocor, sehingga protein yang seharusnya tetap berada di dalam darah keluar bersama urin. Nah, inilah yang menyebabkan proteinuria, salah satu tanda khas preeklamsia. Selain itu, laju filtrasi glomerulus itu menurun sehingga kadar kreatinin dapat meningkat. Lalu selanjutnya ada organ hati. Pada hati terjadilah vasospasme dan iskemia sehingga pasien mengeluh nyeri pada ulu hati atau kuadran kanan atas abdomen. Bila dilakukan pemeriksaan laboratorium akan ditemukan peningkatan kadar AST dan ALT.
Pada kondisi berat dapat berkembang menjadi HLLP syndrome, yaitu hemolysis, elevated liver enzymes, dan low platelet count. HELLP merupakan keadaan gawat darurat apoptose yang membutuhkan penanganan segera. Lalu selanjutnya ada organ otak. Nah, di otak ada vasospasme yang menyebabkan penurunan perfusi cerebral. Akibatnya pasien mengalami sakit kepala yang hebat, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau melihat kilatan cahaya, bahkan penurunan kesadaran. Apabila tidak segera ditangani, iritasi pada korteks cerebri dapat memicu kejang yang dikenal sebagai eklamsia. Nah, plasenta dan janin itu ada organ selanjutnya. Itu pada plasenta perfusi yang buruk itu menyebabkan janin menerima oksigen dan nutrisi dalam jumlah yang tidak memadai. Nah, akibatnya pertumbuhan janin menjadi terhambat atau intrauterine growth restriction. Selain itu, resiko kelahiran prematur meningkat karena terkadang kehamilan harus segera diakhiri demi menyelamatkan ibu. Pada kondisi yang sangat berat, dapat terjadi solusio plasenta, yaitu lepasnya plasenta sebelum bayi lahir, yang merupakan keadaan gawat darurat dan dapat menyebabkan perdarahan hebat serta kematian janin. Apabila kita ringkas pada urutan patofisiologi preeklamsia dan yang saya jelasin tadi di atas, itu saya akan singkatkan seperti ini. Kayak yang pertama tuh ada gangguan invasi trofoblast, lalu terjadilah remodeling arteri spirasi gagal, selanjutnya terjadilah hipoperfusi plasenta, lalu dari hipoperfusi plasenta terjadi hipoksia plasenta, lalu di sini terjadilah pelepasan enzim seperti SFLT1 dan soluble endoglin. Terus selanjutnya akan terjadi penurunan aktivitas VEGF dan PIGF. Lalu dari penurunan aktivitas tersebut akan terjadilah disfungsi endotel sistemik. Maka terjadilah vasokonstriksi, peningkatan permeabilitas kapiler dan aktivasi koagulasi, sehingga hipertensi, proteinuria, edema, gangguan organ serta komplikasi pada ibu dan janin. Sehingga terjadilah yang saya sebutkan tadi. Nah, baik setelah kita memahami bagaimana mekanisme penyakit ini berkembang dari tingkat plasenta hingga menimbulkan gangguan pada berbagai organ, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perubahan tersebut muncul dalam bentuk manifestasi klinis yang dapat kita temukan saat melakukan analisis dan pemeriksaan fisik pada pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis. Setelah kita memahami mekanisme terjadinya preeklamsia, sekarang kita masuk ke manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis merupakan tanda dan gejala yang muncul akibat gangguan perfusi organ serta disfungsi endotel yang telah kita bahas sebelumnya. Perlu diketahui bahwa pada awal perjalanan penyakit, sebagian pasien tidak merasakan keluhan sama sekali. Oleh karena itu, pemeriksaan antenatal atau ANC, antenatal care, secara rutin sangat penting karena peningkatan tekanan darah seringkali baru diketahui saat kontrol kehamilan. Gejala yang paling sering ditemukan adalah tekanan darah tinggi. Pada preeklamsia, hipertensi muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Tekanan darah sistolik mencapai minimal 140 mm Hg atau tekanan darah diastolik minimal 90 mm Hg. Pada kasus yang berat, tekanan darah itu dapat mencapai 160 per 110 mm Hg ataupun bisa lebih. Nah, mengapa tekanan darah meningkat? Seperti yang telah dijelaskan pada patofisiologi yang saya jelaskan barusan, itu kerusakan endotel menyebabkan pembuluh darah mengalami vasokonstriksi sehingga tekanan perifer meningkat. Akibatnya jantung harus memompa darah dengan tekanan yang lebih tinggi dan terus itu terjadi dengan terus-menerus dengan tekanan darah yang lebih tinggi. Keluhan berikutnya itu adalah sakit kepala hebat. Nah, sakit kepala biasanya dirasakan terus-menerus dan tidak membaik dengan obat pereda nyeri biasa. Nah, hal ini disebabkan oleh vasospasme pembuluh darah otak dan gangguan perfusi cerebral. Selain sakit kepala, pasien juga sering mengeluhkan gangguan penglihatan. Keluhan dapat berupa pandangannya kabur, melihat kilatan cahaya, muncul bintik-bintik hitam, bahkan kehilangan penglihatan sementara. Kondisi ini terjadi karena gangguan aliran darah pada retina maupun korteks visual di otak. Manifestasi klinis yang lain yang cukup khas itu adalah nyeri epigastrium atau nyeri pada kuadran kanan atas abdomen. Banyak pasien menganggap nyeri ini sebagai gangguan lambung, padahal pada preeklamsia nyeri tersebut muncul akibat peregangan kapsul hati karena edema dan iskemia hati. Oleh karena itu, keluhan ini harus dianggap sebagai tanda bahaya. Pasien juga dapat mengalami mual, muntah, trauma pada preeklamsia berat,
terutama pada preeklamsia berat. Walaupun mual muntah sering ditemukan pada kehamilan normal, bila muncul pada trimester akhir disertai hipertensi, kita harus mencurigai adanya komplikasi. Manifestasi berikutnya itu adalah edema. Dulunya edema dianggap sebagai salah satu syarat diagnosis preeklamsia, namun saat ini edema tidak lagi menjadi kriteria diagnosis karena dapat terjadi pada kehamilan normal. Walaupun demikian, edema yang muncul mendadak terutama pada wajah, tangan, dan tungkai tetap harus diwaspadai. Mengapa edema terjadi? Nah, karena permeabilitas kapiler meningkat sehingga cairan keluar dan pembuluh darah menuju jaringan di sekitarnya. Selain itu, proteinuria menyebabkan kadar albumin darah menurun sehingga tekanan onkotik plasma berkurang dan cairan lebih mudah keluar ke jaringan. Pada kondisi yang lebih berat, pasien dapat mengalami sesak nafas akibat edema baru. Cairan yang masuk ke alveolus mengganggu proses pertukaran oksigen sehingga pasien tampak sesak, nafasnya cepat, dan saturasi oksigennya pun menurun. Jika penyakit ini terus berkembang, pasien dapat mengalami penurunan kesadaran hingga kejang. Kejang pada ibu hamil dengan preeklamsia disebut eklamsia dan merupakan keadaan gawat darurat obstetri yang memerlukan penanganan segera. Selain gejala pada ibu, kita juga harus memperhatikan kondisi janin. Gangguan perfusi plasenta menyebabkan janin memperoleh oksigen dan nutrisi yang lebih sedikit sehingga gerakan janin dapat berkurang. Pada pemeriksaan ultrasonografi sering ditemukan pertumbuhan janin yang lebih kecil dibandingkan usia kehamilan atau disebut dengan intrauterine growth restriction. Jadi dapat disimpulkan bahwa manifestasi klinis preeklamsia merupakan akibat langsung dari gangguan perfusi organ akibat disfungsi endotelial yang terjadi secara sistemik. Nah, setelah kita mengetahui gejala yang dialami pasien, langkah berikutnya itu sebagai seorang dokter kita adalah memastikan apakah pasien benar-benar mengalami preeklamsia melalui proses diagnosis yang tepat. Nah, selanjutnya diagnosis preeklamsia harus ditegakkan secara sistematis melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Langkah pertama adalah anamnesis. Pada anamnesis kita menanyakan usia kehamilan karena preeklamsia baru dapat didiagnosis setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu. Selanjutnya kita menanyakan apakah pasien memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil. Hal ini penting untuk membedakan antara preeklamsia dengan hipertensi kronik. Kemudian kita menggali faktor risiko seperti riwayat preeklamsia sebelumnya, diabetes, penyakit ginjal, lupus, obesitas, atau riwayat keluarga. Selanjutnya kita menanyakan keluhan utama, apakah pasien mengalami sakit kepala yang hebat, apakah pandangannya menjadi kabur, apakah terdapat nyeri ulu hati, apakah muncul sesak nafas, apakah gerakan janin masih dirasakan seperti biasa. Nah, pertanyaan tersebut penting karena menunjukkan kemungkinan adanya keterlibatan organ target. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan yang paling penting itu adalah pengukuran tekanan darah. Tekanan darah yang harus kita ukur menggunakan manset yang sesuai ukuran lengan pasien. Pasien berada dalam posisi duduk dan beristirahat terlebih dahulu selama beberapa menit. Nah, diagnosis hipertensi ditekankan bila tekanan darah mencapai minimal 140/90 pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak minimal 4 jam. Apabila tekanan darah mencapai 160/110 itu kondisi tersebut sudah termasuk hipertensi berat dan membutuhkan penanganan segera. Selain itu kita juga memeriksa adanya edema, refleks tendon, tanda edema baru, kesadaran pasien, serta denyut jantung janin. Selanjutnya kita masuk ke kriteria diagnosis berdasarkan ACOG. Diagnosis preeklamsia ditegakkan apabila terdapat hipertensi setelah usia kehamilan 20 minggu disertai salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama adalah proteinuria, terus juga ada preeklamsia dengan gejala berat, dan juga ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini sangat penting karena akan menentukan strategi pelaksanaan selanjutnya. Setelah diagnosis klinis ditegakkan, kita memerlukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk melihat tingkat keparahan penyakit serta kondisi janin. Pada pemeriksaan penunjang pada preeklamsia bertujuan untuk mengonfirmasi diagnosis, menilai derajat keparahan, mendeteksi komplikasi, serta mengevaluasi kesejahteraan janin. Nah, pemeriksaan pertama itu adalah urinalisis. Nah, urinalisis dilakukan untuk mendeteksi adanya proteinuria bila hasil dipstick menunjukkan 2 positif atau lebih. Maka kita perlu mempertimbangkan pemeriksaan yang lebih akurat seperti protein urin 24 jam atau resiko protein kreatinin urin. Misalnya ada pemeriksaan darah lengkap. Pada pemeriksaan ini kita menilai kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah leukosit, dan terutama jumlah trombosit.
Penurunan trombosit dapat menjadi tanda bahwa penyakit sudah berkembang menjadi lebih berat. Pemeriksaan berikutnya ada fungsi ginjal, yaitu kadar ureum dan creatinine serum. Lalu ada juga pemeriksaan asam urat, juga sering dilakukan karena peningkatan kadar asam urat berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal dan dapat menjadi indikator memperburuk preeklamsia. Nah, untuk menilai kondisi janin dilakukan ultrasonografi obstetrik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pertumbuhan janin dan jumlah cairan kebutuhan, posisi plasenta, dan estimasi berat janin. Apabila usia kehamilan sudah cukup besar, dapat dilakukan non-stress test atau NST. Lalu juga ada tes CTG atau kardiografi untuk memantau denyut jantung janin dan mendeteksi adanya tanda hipoksia. Setelah diagnosis berhasil ditegakkan dan derajat keparahan penyakit ini diketahui melalui pemeriksaan penunjang, langkah berikutnya adalah pembentukan penelaksanaan atau CMD, yang merupakan bagian paling penting dalam upaya menyelamatkan ibu dan janin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penelaksanaan yang tepat. Tujuan utama penelaksanaan bukan hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga mencegah komplikasi yang mengancam nyawa ibu, mempertahankan kesejahteraan janin, serta menentukan waktu persalinan yang paling aman. Prinsip pertama yang harus dipahami adalah bahwa satu-satunya terapi definitif preeklamsia adalah terminasi kehamilan, yaitu melahirkan plasenta. Mengapa demikian? Karena sumber utama penyakit ini adalah plasenta yang mengalami gangguan. Selama plasenta masih berada di dalam rahim, faktor-faktor antiogenik seperti SFLT1 akan terus dilepaskan ke dalam sirkulasi ibu, sehingga kerusakan endotel akan terus berlangsung. Oleh karena itu, semua terapi yang kita berikan sebelum persalinan bersifat suportif, yaitu menjaga kondisi ibu dan janin sampai waktu persalinan yang paling aman. Langkah pertama itu adalah stabilisasi kondisi ibu. Pasien dengan preeklamsia berat sebaiknya dirawat di rumah sakit agar dapat dipantau secara intensif. Tekanan darah diperiksa secara berkala, tanda vital dicatat, produksi urin dipantau menggunakan kateter bila diperlukan. Refleks patella dievaluasi terutama jika pasien mendapatkan magnesium sulfat, serta dilakukan pemantauan denyut jantung janin. Selanjutnya kita masuk ke terapi antihipertensi. Tujuan pemberian antihipertensi bukan untuk menormalkan tekanan darah seperti pada hipertensi kronik, melainkan menurunkan tekanan darah ke tingkat yang lebih aman sehingga risiko pendarahan otak dan komplikasi lain dapat dikurangi tanpa mengganggu perfusi plasenta. Selain antihipertensi, terapi yang sangat penting adalah magnesium sulfat. Perlu dipahami bahwa magnesium sulfat bukan obat penurun tekanan darah. Fungsinya adalah mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia berat maupun eklamsia. Magnesium sulfat bekerja dengan menurunkan iritabilitas sistem saraf pusat serta menghambat pelepasan asetilkolin pada neuromuscular junction. Dengan demikian, risiko kejang dapat ditekankan secara signifikan. Selama pemberian magnesium sulfat, pasien harus dipantau dengan ketat. 3 hal yang wajib dievaluasi adalah refleks tendon dalam, frekuensi nafas, dan produksi urin. Bila refleks patella menghilang, frekuensi nafas turun di bawah 12 kali per menit, atau produksi urin sangat sedikit, kita harus mencurigai toksisitas magnesium. Apabila terjadi toksisitas, antidot yang digunakan adalah kalsium glukonat 10% sebanyak 10 ml intravena yang diberikan perlahan. Selanjutnya adalah monitoring janin. Pada setiap pasien preeklamsia, kondisi janin harus dipantau secara berkala melalui pemeriksaan denyut jantung, USG, obstetri, pengukuran pertumbuhan janin, jumlah cairan kebutuhan, serta Doppler arteri umbilikalis bila tersedia. Pada usia kehamilan yang lebih besar, dapat dilakukan CTG atau NST untuk menilai kesejahteraan janin. Selanjutnya saya akan membahas tentang prognosis. Kita akan membahas tentang prognosis preeklamsia itu sangat bergantung pada usia kehamilan saat diagnosis, derajat keparahan penyakit, kecepatan penanganan, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Bila penyakit dikenal sejak dini melalui antenatal,
care yang sebaiknya ditangani sesuai dengan pedoman. Sebagian besar ibu dapat melewati kehamilan dengan hasil yang lebih baik. Namun apabila diagnosis terlambat atau pasien datang dalam kondisi berat, komplikasi yang terjadi dapat mengancam jiwanya. Pada ibu, komplikasi yang mungkin terjadi antara lain eklampsia, yaitu timbulan kejang yang tidak disebabkan oleh penyakit neurologis lain. Selain itu, dapat terjadi HELLP syndrome, edema paru, gagal ginjal akut, stroke akibat hipertensi berat, DIC, hingga kematian janin maternal. Dalam jangka panjang, wanita yang pernah mengalami preeklamsia memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipertensi kronik, penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit ginjal kronik di kemudian harinya. Oleh karena itu, tindakan lanjut pasca persalinan itu sangat penting. Selain terapi medis, edukasi merupakan bagian yang tidak kalah penting. Pasien harus dijelaskan bahwa preeklamsia merupakan penyakit serius yang memerlukan pengawasan ketat, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu, dan keluarga memahami alasan mengapa kontrol rutin sangat penting. Pasien juga dianjurkan melakukan antenatal care secara teratur sesuai dengan jadwal. Pada setiap kunjungan dilakukan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, urin, serta evaluasi pertumbuhan janin. Pasien juga harus memahami tanda bahaya yang mengharuskan segera datang ke rumah sakit, seperti sakit kepala hebat tidak membaik, pandangan kabur, nyeri ulu hati, sesak nafas, bengkak yang lebih bertambah cepat, kejang, atau gerakan janin yang berkurang. Kepatuhan terhadap pengobatan juga harus ditekankan bila dokter memberikan antihipertensi atau terapi lain. Obat harus diminum sesuai dosis dan jadwal yang dianjurkan. Mengenai pola hidup, pasien dianjurkan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, memenuhi kebutuhan cairan sesuai dengan anjuran dokter, menjaga berat badan yang sehat, beristirahat cukup, serta menghindari kebiasaan merokok dan paparan asap rokok. Aktivitas fisik ringan dapat dilakukan bila tidak ada kontraindikasi dari dokter yang merawat. Setelah melahirkan, pasien tetap perlu melakukan kontrol karena tekanan darah dapat tetap tinggi selama beberapa minggu. Selain itu, pasien perlu diberitahu bahwa riwayat preeklamsia meningkat risiko terjadinya penyakit kardiovaskular di masa depan, sehingga gaya hidup sehat tetap perlu dipertahankan. Pada selanjutnya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa preeklamsia merupakan penyakit hipertensi spesifik kehamilan yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu akibat gangguan pembentukan plasenta yang berujung pada disfungsi endotel sistem. Gangguan tersebut menyebabkan vasokonstriksi, meningkatkan permeabilitas kapiler dan aktivasi sistem koagulasi sehingga timbul hipertensi, proteinuria, serta kerusakan berbagai organ seperti ginjal, hati, otak, dan plasenta. Lalu diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, pemisahan fisik, dan pemisahan penunjang berdasarkan kriteria ACOG. Penatalaksaan berfokus pada stabilisasi ibu, penjagaan kejang dengan magnesium sulfat, pengendalian tekanan darah, pemantauan janin, dan menentukan waktu terminasi kehamilan yang paling aman karena persalinan merupakan terapi definitif. Deteksi dini melalui antenatal care yang berkualitas serta edukasi kepada pasien yang memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibunya maupun bayi. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang melihat video ini ataupun dosen yang melihat video ini. Saya mohon maaf ketika ada penyampaian saya yang salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.